Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Dilalana Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Tindak Tutur Imperatif Guru Terhadap Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Daerah kelas 8 SMP Negeri 1 Taroang. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Samsudduha M.Hum dan Ibu Dr. Asia SS MPD. Dan juga yang saya hormati para dosen penguji saya, yaitu Ibu Dr. Haja Kembondaeng M.Hum dan Bapak Dr. Andi Agus Salim AJ M.Hum. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan. Pertama, latar belakang, yang terdiri dari bahasa, kalimat perintah, peranan tindak tutur dalam dunia pendidikan, masalah yang dihadapi oleh guru, dan penelitian yang relevan. Dalam proses berkomunikasi, manusia memerlukan sebuah alat komunikasi. Alat komunikasi tersebut digunakan untuk menyampaikan suatu ide, gagasan, argumen, ataupun pendapat. Dan alat komunikasi itu disebut bahasa. Bahasa memegang peranan sangat penting sebagai salah satu alat yang dipergunakan dalam setiap komunikasi dan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat penuturnya. Melalui bahasa, manusia dapat saling berhubungan atau berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Dalam berbahasa, kadang-kadang seseorang tidak menyatakan secara langsung, melainkan melalui maksud yang tersembunyi di balik tuturannya. Selain itu, dalam memahami sebuah tuturan, mitra tutur tidak hanya mengandalkan kata-kata yang sudah disusun, melainkan juga memperhatikan fenomena yang ada di luar bahasa. Maksud dan tujuan berkomunikasi dalam peristiwa tutur diwujudkan dalam sebuah kalimat. Kalimat yang diucapkan oleh seorang penutur dapat diketahui pembicara yang diinginkan penutur sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau mitra tutur. Akhirnya mitra tutur akan menanggapi kalimat yang dibicarakan penutur, misalnya dalam kalimat yang mempunyai makna suruhan, perintah, ajakan, pemberian larangan, permintaan permohonan, dan sebagainya. Peranan tindak tutur dalam dunia pendidikan juga sangat dibutuhkan, yaitu dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Seorang guru harus bisa melakukan komunikasi yang baik dan benar dengan siswanya, agar materi yang disampaikan dapat dipahami dan berjalan dengan efektif. Untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran, sangat diperlukan adanya tindak tutur yang baik antara guru dengan siswa dalam proses belajar mengajar berlangsung. Proses pembelajaran di sekolah, guru menempati status sosial yang lebih tinggi daripada siswa. Perbedaan status sosial tersebut mengakibatkan guru seringkali memerintah siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu juga ada berbagai macam karakter siswa yang dihadapi oleh seorang guru. Ada siswa yang memiliki karakter yang mudah diarahkan dan ada pula siswa yang memiliki karakter susah untuk diarahkan. Siswa yang memiliki karakter susah untuk diarahkan akan mengakibatkan guru secara dominan menggunakan kalimat perintah dalam proses pembelajaran. Dalam bahasa Indonesia biasanya untuk menyuruh seseorang menggunakan kata penanda imperatif, misalnya ambilkan, tolong, ayo, coba, mari, silahkan, dan berbagai macam kata penanda imperatif lainnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran bahasa daerah di kelas 8 SMP Negeri 1 Taroang, masih dijumpai proses pembelajaran yang searah dalam bertutur pada interaksi belajar mengajar. Dapat dilihat pada guru yang cenderung aktif sementara siswa cenderung pasif. Hal ini tersebut mengakibatkan guru seringkali menggunakan tindak tutur imperatif dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Maka diperlukan kerjasama antara guru dan siswa dalam berbahasa agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti juga tertarik melakukan penelitian serupa di Kabupaten Jeneponto. Terdapat dua penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian Fitriani S. 2019 yang berjudul Analisis Kesantunan Tuturan Imperatif Guru dalam Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP Negeri 2 Takalar.
Hasil ini menunjukkan bahwa wujud formal imperatif yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran yaitu wujud formal imperatif aktif, wujud formal imperatif pasif. Yang kedua yaitu Zainuddin 2018 yang berjudul Tindak Tutur Ekspresif Guru dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jenis tindak tutur ekspresif yang paling banyak digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran yaitu fungsi tindak tutur ekspresif, kemudian disusul oleh modus tindak tutur, dan yang terakhir adalah strategi tindak tutur. Oleh karena itu, peneliti juga tertarik melakukan penelitian serupa di Kabupaten Jeneponto mengenai tindak tutur imperatif yang terfokus pada bentuk dan wujud imperatif guru pada saat melakukan tuturan imperatif kepada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Taruang. Penggunaan tindak tutur guru terhadap siswa dalam proses pembelajaran bahasa daerah menarik untuk ditelaah karena menurut peneliti, siswa yang kelas tingkatnya lebih rendah memerlukan lebih banyak pengarahan dalam bentuk perintah oleh guru dibandingkan siswa yang di kelas tingkatannya tinggi. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah bentuk tindak tutur imperatif yang digunakan guru terhadap siswa dalam pembelajaran bahasa daerah kelas 8 SMP Negeri 1 Taruang? Yang kedua, bagaimanakah wujud tuturan imperatif guru terhadap siswa dalam pembelajaran bahasa daerah kelas 8 SMP Negeri 1 Taruang? Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, peneliti ini bertujuan seperti yang dipaparkan berikut ini. Mendeskripsikan bentuk tindak tutur imperatif yang digunakan guru terhadap siswa dalam pembelajaran bahasa daerah kelas 8 SMP Negeri 1 Taruang. Yang kedua, mendeskripsikan wujud tuturan imperatif guru terhadap siswa dalam proses pembelajaran bahasa daerah kelas 8 SMP Negeri 1 Taruang. Adapun manfaat penelitian ini yaitu pertama, manfaat teoritis. Selanjutnya pada bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Tinjauan pustaka. Suatu penelitian yang dilakukan untuk membahas masalah tertentu guna mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu membutuhkan sejumlah teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Ikuti pertama, pragmatik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2007 nomor 891, pragmatik adalah bentuk linguistik yang berkenaan dengan syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. Pragmatik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna yang terdapat dalam komunikasi antara penutur dan mitra tutur yang disesuaikan dengan konteks. Yang kedua yaitu tindak tutur. Sumarsono 2017 nomor 2 mengemukakan bahwa tindak tutur adalah sepenggal tutur yang dihasilkan sebagian dari interaksi sosial. Tindak tutur yang digunakan seseorang sangat ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor bahasa, situasi, lawan bicara, dan struktur bahasa yang digunakan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis tindak tutur. Austin melalui Hare 2004 nomor 53 merumuskan adanya 3 jenis tindakan yang berlangsung sekaligus, yaitu tindakan lokusi, tindak lokusi, dan tindak berlokusi. Yang keempat yaitu tuturan imperatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, imperatif adalah bersifat memerintah atau memberi komando, mempunyai hak memberi komando, dan bersifat mengharuskan. Selanjutnya, fungsi tindak tutur. Bertindak tutur tidak terlepas dari penggunaan bahasa sesuai fungsinya. Fungsi bahasa secara umum ialah sebagai alat komunikasi. Marah, kesal, senang, benci, kecewa, bahagia, gembira, dan sebagainya. Semua itu diungkapkan melalui bahasa sebagai alat komunikasi. Suwito tahun 1983 nomor 83 merumuskan fungsi bahasa atas pertama yaitu fungsi sosial, yaitu sebagai alat penghubung antara manusia di dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi kultural, yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan kebudayaan dan generasi terdahulu kepada generasi berikutnya. Dan yang ketiga, fungsi untuk mewarisi ilmu pengetahuan. Bagian keenam yaitu kesantunan berbahasa. Mengutip pendapat Richard dalam Rahardi,
tahun 2005 nomor 6 yang bunyinya kesantunan adalah bagaimana bahasa menunjukkan jarak sosial di antara para penutur dan hubungan peran mereka di dalam suatu masyarakat. Bagian kedua yaitu kerangka pikir. Pembelajaran bahasa daerah merupakan salah satu mata pelajaran muatan lokal di sekolah dasar untuk memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah. Bahasa daerah dalam pembelajaran diharapkan mampu untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna kata yang dituturkan oleh si penutur, di mana pragmatik salah satu karakter bahasa dinamis atau berkembang, di mana bahasa bukanlah ilmu yang mempelajari bentuk kata, tetapi bahasa juga mempelajari tentang makna kata. Dalam proses belajar mengajar di kelas terdapat berbagai macam karakter siswa. Ada siswa yang memiliki karakter mudah diarahkan dan ada siswa yang memiliki karakter susah untuk diarahkan. Siswa yang memiliki karakter susah untuk diarahkan, maka guru semakin banyak mengeluarkan tuturan imperatif, sehingga dalam bentuk dan wujud tuturan imperatif yang digunakan oleh guru akan berbeda. Pada saat proses pembelajaran, seseorang guru biasanya secara tidak langsung memberikan perintah kepada siswanya, baik itu berupa larangan, perintah, suruhan, dan sebagainya. Tindak tuturan dimaksud adalah penggunaan bahasa yang berdasarkan konteksnya pada saat pembelajaran bahasa daerah berlangsung. Masalah yang diteliti adalah menganalisis bentuk tindak tutur imperatif dan wujud tuturan imperatif guru terhadap siswa dalam pembelajaran bahasa daerah kelas 8 SMP Negeri 1 Taroang. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan fokus penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang dapat diamati. Maelong 2012 nomor 4. Dalam hal ini dideskripsikan bentuk tindak tutur dan wujud tuturan imperatif guru terhadap siswa dalam proses pembelajaran bahasa daerah kelas 8 SMP Negeri 1 Taroang. Adapun fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sebagai bentuk pemahaman dan pengembangan secara objektif dari bentuk tindak tutur imperatif dan wujud tindak tutur guru terhadap siswa dalam proses pembelajaran bahasa daerah. Yang kedua yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2021 di SMP Negeri 1 Taroang, Desa Pau, Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ketiga yaitu definisi istilah. Definisi istilah memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran dan terhindar dari ketidakjelasan. Istilah-istilah yang didefinisikan adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat pada variabel penelitian. Dengan demikian, peneliti memperjelas definisi yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, tindak tutur. Tindak tutur adalah suatu ujaran yang mengandung tindakan sebagai suatu kesantunan fungsional dalam komunikasi yang mempertimbangkan aspek situasi tutur. Yang kedua, tuturan imperatif adalah tuturan yang mengharapkan mitra tutur memberikan tanggapan berupa tindakan sesuai yang diinginkan oleh penutur. Yang ketiga, pragmatik adalah pengkajian bahasa yang mengarah pada keterampilan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan dari segala situasi tertentu. Yang keempat, data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah data lisan, yaitu berupa perkataan atau kalimat-kalimat yang digunakan oleh guru terhadap siswa pada proses pembelajaran bahasa daerah berlangsung. Sedangkan sumber datanya adalah guru dan siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Taroang pada saat berlangsungnya pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah human instrument, yaitu manusia sebagai instrumen. Dalam hal ini peneliti sendiri. Peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data, menarik kesimpulan, dan menjadi pelapor hasil penelitiannya. Maelong tahun 1989 nomor 121.
Peneliti harus memahami teori-teori yang mendukung dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. Peneliti juga menggunakan alat bantu handycam atau kamera yang digunakan untuk merekam peristiwa tutur dalam proses pembelajaran bahasa daerah. Yang keenam yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 4 teknik pengumpulan data, yakni teknik observasi, teknik perekaman, teknik catat, dan teknik dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dari sumber data yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dengan cara mengamati, merekam, mengklarifikasi, dan mengelompokkan data yang diperoleh. Maelong tahun 1998 nomor 111 mengatakan bahwa pengamatan tidak dapat berdiri sendiri, artinya tidak dapat dilakukan tanpa pencatatan datanya. Oleh karena itu, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara merekam, mencatat, hingga mendokumentasikan hal-hal ketika terjadi percakapan atau interaksi guru terhadap siswa di lingkungan SMP Negeri 1 Taroang. Yang terakhir yaitu pengujian keabsahan data. Untuk mendapatkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan ahli. Triangulasi dengan ahli yaitu peneliti mendiskusikan hasil penelitian analisis tindak tutur imperatif guru terhadap siswa dalam pembelajaran bahasa daerah dengan ahli yang dianggap paham dengan penelitian ini. Demikianlah pemaparan proposal penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.